Desa Sukahati merupakan desa pemekaran dari Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, yang pada saat awal terbentuknya pemerintahan wilayah Desa Sukahati pada saat itu terdiri dari 3 RK dan 3 dusun. Perkembangan pemerintahan di Desa Sukahati berjalan dinamis dan demokratis sampai dengan tahun 2021 wilayah administrasi pemerintahan di Desa Sukahati terdiri dari 9 RW dan 30 RT. Kepala Desa Sukahati dijabat oleh Bapak Haji Endang Gunawan yang telah menjabat selama 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Endang Gunawan, Kepala Desa Sukahati, yang mana alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Desa Sukahati memimpin Desa Sukahati ini untuk yang ketiga kalinya. Desa Sukahati ini pemekaran dari Desa Hambalang, tepatnya tanggal 1 Januari 1979, di mana Desa Sukahati ini terdiri dari 30 RT dan 9 RW. Saya berharap Desa Sukahati ini menjadi desa maju dan mandiri dengan inovasi yang berlandaskan kearifan lokal desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur organisasi pemerintahan Desa Sukahati terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, di mana perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Antara lain, sekretaris desa terdiri dari sekretaris desa yang membawahi kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi kesejahteraan. Untuk pelaksana kewilayahan yaitu adalah ketua rukun warga. Pendidikan, sekolah formal dan non formal di Desa Sukahati terdiri dari 3 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, 2 TK, 4 PAUD, dan 3 pondok pesantren. Tempat peribadatan masjid di Desa Sukahati terdapat 11 unit, musola 16 unit, gereja 1 unit, pura 1 unit. Sumber daya kelembagaan, semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Sukahati, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Majelis Ulama Indonesia, Karang Taruna, PKK, Linmas, dan badan usaha milik desa, serta organisasi pemuda lainnya, kelompok tani, dan lembaga-lembaga lainnya. Prasarana dan sarana sosial ekonomi pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Sukahati berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Sukahati adalah dari sektor kerajinan tangan logam, yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Sukahati, di mana jumlah pengrajin logam hampir 30% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Sukahati yang berpenghasilan dari sektor kerajinan tangan logam, tepatnya di Kampung Lengo RW 1, yang mana hampir sebagian besar dari penduduk tersebut sebagai pengrajin logam. Adapun hasil kerajinan berupa loyang, cetakan kue, dandang atau tong baso, oven gas, dan toples kue. Pemasaran hasil kerajinan dipasarkan mulai dari antara desa, antar kecamatan, dan sekitar Jabodetabek. Selain terdapat pusat kerajinan logam di Desa Sukahati, juga terdapat pengrajin boneka yang berlokasi di Kampung Nagrog RW 2 dan Kampung Sangkali RW 3, yang mana pemasarannya juga sudah sampai antar pulau, baik melalui pasar online maupun offline.
Penduduk Desa Sukahati berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak 12.356 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 639.200 dan penduduk perempuan sebanyak 5.974.000. Jumlah kepala keluarga sebanyak 3.414 kepala keluarga. Letak geografis Desa Sukahati, luas wilayahnya 556 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarikolot dan Pasir Mukti. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Hambalang dan Desa Tangkil. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hambalang. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sanja dan Karangasem Timur. Jarak dari Desa Sukahati ke ibu kota Kecamatan Citerep 3,2 km. Jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 6,9 km. Jarak ke ibu kota provinsi di Bandung 93 km dan jarak ke ibu kota negara Jakarta 33 km. Topografi Desa Sukahati merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 150 sampai 158 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian, sawah, tegalan dengan permukaan tanah datar 90% berbukit-bukit, 8% dan lereng 1%. Suhu rata-rata harian mencapai 29 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan curah hujan rata-rata 232 sampai 423 mm per tahun. Transportasi dan perhubungan, panjang jalan Desa Sukahati kurang lebih 9,6 km yang terdiri dari jalan kabupaten kurang lebih 1 km, jalan desa kurang lebih 9,5 km serta jalan lingkungan kurang lebih 15 km. Pengairan dan keirigasian, penanganan keirigasian pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani, terutama petani sawah, padi yang untuk tahun 2021 ini hanya terfokus di RW 001 dan RW 006, yaitu Kampung Lengo dan Kampung Malingping masih bercocok tanam padi, sedangkan RW atau wilayah yang lainnya sudah beralih fungsi. Visi dan misi Desa Sukahati selaras dengan program Bupati Bogor Pancakarsa. Visi tersebut adalah berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka visi pembangunan Desa Sukahati adalah terwujudnya Desa Sukahati menjadi desa maju dan mandiri dengan inovasi yang berlandaskan kearifan lokal desa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Memang. Ya. Kumaha Pak RT aya laporan di warga? Ya, ini mengenai itu ya Pak, yang kasus kecelakaan di Jalan Baruteng Sawi itu. Oh iya. Ini jadi gimana? Saya minta penyelesaian selanjutnya gitu Pak. Oke. Jadi gini ya Pak. Pak RT. Nanti kita jadwalkan, kita panggil pihak-pihak terkait, artinya pihak-pihak yang bisa memutuskan. Siap. Nah, nanti kita jadwalkan, kita rembuk di sini. Gimana Pak RW? Siap Pak. Oke, gitu ya Pak RT ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Dwi selaku Bimas ya. Iya. Sama-sama Pak RT. Atas bantuannya. Assalamualaikum. Salam. RW, damang. Alhamdulillah. RT, damang RT. Sehat, Pak. Damang, sehat. Aduh. Ngaropi atuh. Ayo. Pak RT kumaha? Ieu aya laporan di warga teu mengenai Ini Pak, jadi ada laporan dari warga mengenai sampah. Kemungkinan ya banyak permasalahan di wilayah kita yang perlu ditangani gitu ya. Terutama sampah. Saya nggak ada lahan untuk
Pertama pembuangan sampah ya, kedua untuk mengelolanya, bagaimana gitu kan. Iya. Yang kedua masalah kenakalan anak-anak Pak. Untuk sementara ini anak-anak di wilayah kita itu cenderung gitu ya, berpotensi kurang bagus gitu ya. Masalah HP ini mengganggu sekali ke masalah pendidikan. Jadi masalah ibadah atau apa pengajian, jadi larinya tuh ke HP gitu. Ini perlu dibantu Pak ya, perlu dibantu untuk urusan seperti itu. Terus yang ketiganya masalah banjir juga ya, banjir perlu kita perhatiin. Jadi potensi banjir musibah gitu ya. Jadi setiap kali hujan besar itu kayaknya air tuh banjir gitu ya, banjir terus lari ke rumah warga itu. Untuk sementara ini kan udah beberapa kali gitu Pak ya. Jadi perlu kita perhatikan juga ya, seperti itu Pak kayaknya. Iya, jadi gini Pak RT ya. Iya. Nanti coba kita ngobrol dengan Pak RW, nanti kita jadwalkan aja ya untuk sampah, untuk anak-anak ini. Nanti kita kalau bisa sih kepala keluarganya kita riungkan lah ya. Ya Pak RW, gimana kira-kira Pak RW? Ada waktunya kapan kira-kira? Waktunya kira-kira malam Rabu lah. Malam Rabu ya? Karena Oke. Kalau malam Selasa, malam Kamis, malam Rabu ada acara 7 harinya. Oh 7 hari itu ya. Pak Ustadz, malam Seninnya, malam Selasanya ada pengajian rutin dan mingguan. Oke, siap. Malam Rabu ya Pak RT ya. Kita coba kumpulkan warga. Artinya intinya kita mencari solusi yang terbaik mengenai sampah. Terus anak-anak yang selalu bermain game di HP itu ya, dengan masalah banjir kalau hujan deras ya. Ada penambahan lagi Pak yang berkaitan dengan masalah perekonomian warga ya. Di sini kan ada potensi bagus sekali gitu ya, terutama di bidang kerajinan, loyang. Itu kan sementara ini permodalan juga susah ya. Ya pemasaran juga. Kalau dibilang susah ya, pemasaran mah enggak ya, ada aja. Cuma yang jelas permodalan mungkin perlu bantuan sejenis koperasi atau apa gitu ya. Saya minta dibantu, didukung gitu sama pemerintah seperti itu Pak. Boleh Pak RT, nanti kita sampaikan juga kepada pihak desa juga, biar kita tahu juga jalurnya harus kemana ya, untuk permodalan ini. Ya, Pak RT, untuk sementara mungkin itu dulu, kita nanti akan kita bicarakan lagi. Ya Pak RT ya. Siap. Oke, makasih ya Pak RW, Pak RT ya. Sama-sama atas bantuannya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Oke. Ya. Turun Pak RW. Akang, enggak. Anu tas lebat, anu tas lebat ya, banyak. Untuk jadi lagi atuh. Ya, oke ya. Deal. Naon? Oh, tadi ngirim. Gimana Bu kondisi keamanan di sini? Alhamdulillah Pak, berkat Bepin Kaptipmas Sukahati yang kreatif, jadi yang aktif sering nengok-nengok ke sini, jadi alhamdulillah ya aman-aman saja. Sedikit saya menjelaskan untuk Desa Presisi di sini adanya di RW 02 Nagrog, sebelah sini, sebelah rumah ini. Nah, itu tujuannya adalah apabila ada permasalahan di desa atau di wilayah atau di warga, seperti suami istri yang berantem, atau misalkan ada yang pihak-pihak luar yang tidak dikenal mungkin ditemukan sampai malam, ininya diselesaikan di sana untuk dibuatkan pernyataan bahwa pengaduan gitu. Tempat pengaduan diselesaikan dua belah pihak, misalkan ada permasalahan, biar clear, biar damai. Nah, pendapat Ibu seperti apa tentang Desa
Desa Presisi. Di sana ada pos untuk penyelesaian masalahnya. Ya menurut saya bagus sih Pak, kalau ada masalah jadi kita nggak susah-susah gitu. Jadi bisa diselesaikan di sana ya, Bu ya. Jadi cepat terselesaikan. Iya betul, Bu. Jadi di Desa Presisi itu tujuannya adalah setiap permasalahan yang ada di wilayah itu sebisa mungkin diselesaikan di sana ya. Menurut Ibu itu baik ya, Bu ya? Bagus sekali itu Pak. Jadi kita nggak susah-susah nyari orang-orang yang kadang nggak tepat buat kita menyelesaikan masalah gitu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, damang Pak. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Kumaha Bapak usaha bantal ya lancar Pak? Alhamdullah Pak, berkah Pak. Lancar. Untuk keamanan gimana Pak di sini? Ya, itu apa kemarin kita udah untuk presisi ya Pak ya? Iya. Kita mohon ditindaklanjuti dari Babin Mas ya. Kami aparatur wilayah Ketua RW sangat mengharapkan sekali Pak atas bantuan segala dari bantuan dari Pak Bisa. Menindaklanjuti Pak atas kemarin kejadian kemarin Pak. Oke. Ya intinya Desa Presisi ini baik ya Pak untuk masyarakat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, sangat berarti sekali Pak buat kami Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang kan? Alhamdulillah. Kumaha lancar usaha? Alhamdulillah. Gara-gara apa ya? Mangga masuk. Mangga. Itu kan ramalan wae Kang ya. Kaleng usaha kaleng kue, cetakan kuenya. Sareng naon di sadayana cetakan kue. Oh, iya. Bermacam jenis. Dikirim ke mana? Ke Jakarta? Kayak ke Cirebon, kayak ke Jakarta. Jakarta ya. Karyawan barang Kang ya, nu damel. Bener ya. Alhamdulillahnya. Tapi unggal dina anu damel ya dirinya. Alhamdulillah ya. Oh, iya. Curah gitu mah. Lancar berarti nya ieu nanya personalnya. Alhamdulillah. Kumaha aman di dieu? Aman. Aman. Ciknya. Syukurlah gitu. Ya, apalagi? Modalannya kurang, ini kan kita emang gak punya modal. Oh, jadi ngirim ini permasalahannya modal ya Kang ya? tukang bahan yang besar. Jadi modelnya kayak gini ya? Ya oke, Pak RT, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni, Sekretaris Sukahati, mewakili pemerintah Desa Sukahati. Yang pertama-tama tentu saja ingin mengucapkan Hari Dirgahayu kepada Bayangkara yang ke-76. Semoga kedepannya Bayangkara dalam hal ini kepolisian lebih sukses lagi, lebih jaya lagi ke depannya. Selanjutnya terkait Desa Presisi, kami pemerintah Desa Sukahati sangat berterima kasih atas program ini. Apresiasi terbesar kepada Kepolisian Republik Indonesia yang mengadakan program Desa Presisi ini, yang mana yang kami ketahui Desa Presisi ini sangatlah bisa menjawab tantangan saat ini ya. Desa Presisi itu yang kalau tidak salah desa yang dimaksud Desa Presisi itu adalah desa yang predictable dalam artian data, responsibility artinya data yang bertanggung jawab, dan juga transparansi yang berkeadilan, di mana program ini diharapkan dapat mengentaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dalam hal ini diambil oleh Polri untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami pemerintah Desa Sukahati sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini yang paling bersentuhan dengan kami adalah bahwa dalam program Desa Presisi ini ada satu kegiatan yang dinamakan Responsibility Restorasi Justice ya, yang diharapkan bahwa
tingkat penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan dengan cara maksimum justice, atau dalam artian penegakan hukum. Jadi ada ruang-ruang musyawarah bagi masyarakat desa, baik di tingkat RT RW maupun tingkat desa, dalam artian kedepannya mereka tidak langsung dikenakan penegakan hukum. Oleh karenanya pemerintah desa Sukahati dalam ini sangat mendukung sekali kegiatan tersebut. Pemerintah desa juga akan berpartisipasi sampai maksimalnya kegiatan ini, karena memang kegiatan ini sangat membantu masyarakat desa Sukahati, dalam hal ini pemerintahan desa dalam mengentaskan permasalahan. Harapan kami juga ingin ditunjang dengan peralatan-peralatan yang maksimal dalam melaksanakan program ini. Demikian kami dari pemerintah Sukahati, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.